Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hukum semua. Perkenalkan, nama saya Esther Masri. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kali ini saya akan membahas mengenai wan prestasi, di mana wan prestasi ini merupakan materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Perikatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wan prestasi itu merupakan kelalaian, kealfaan, cidra janji, atau tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Wan prestasi merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur atau yang berutang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Sudah jelas, penyebab dari wan prestasi adalah yang pertama, karena kesalahan debitur, baik disengaja ataupun tidak disengaja atau karena lalai. Yang kedua, karena adanya keadaan memaksa atau biasa disebut overmah. Mulai terjadinya wan prestasi dinyatakan ketika debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wan prestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wan prestasi di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau overmah yaitu keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur disebabkan terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, di mana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Di dalam keadaan memaksa, ada unsur-unsur. Yang pertama, tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Yang kedua, tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Sedangkan unsur yang ketiga, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Jadi, apabila unsur pertama dan ketiga tidak terpenuhi, maka disebut absolute overmah. Jika tidak terpenuhinya unsur yang nomor 2, disebut relative overmah. Berbicara mengenai keadaan memaksa, pasti kita menemukan dasar hukumnya. Dasar hukum keadaan memaksa atau overmah atau force majeure dapat kita lihat pada pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kecuali ada itikat buruk pada debitur. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar apabila karena keadaan memaksa
atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang. Jadi dua pasal ini mengatur keadaan memaksa hanya bersifat pembelaan saja dari debitur, di mana untuk dibebaskan dari segala ganti kerugian. Pasal 1245 ini tidaklah cukup kita mempedomaninya, karena pihak yang berperkara haruslah membuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar dia tidak bisa melakukan prestasi sama sekali. Jika kita kaitkan dengan masalah saat ini, yaitu masalah COVID-19, di mana penanganannya dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, pertahanan dan keamanan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata tidaklah cukup apabila kita bersandar terhadap pasal tersebut untuk menyelesaikan masalah COVID-19 yang berhubungan dengan wan prestasi. Ada beberapa penyelesaian yang harus dilakukan terhadap masalah ini, yaitu para pihak menggunakan prinsip atau azas itikat baik yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana dalam melaksanakan haknya, kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mungkin kreditur dapat dianggap dalam melaksanakan perjanjian tidak dengan itikat baik. Untuk menyelesaikan masalah keadaan COVID-19 yang menyebabkan keadaan memaksa atau force majeure adalah dengan adanya kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan rescheduling dan restrukturisasi. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok, sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dan dapat juga diperjanjikan untuk memberikan kesempatan kepada debitur mengangsur atau mencicil utang dalam jumlah yang lebih kecil daripada perjanjian semula. Yang kedua, restrukturisasi memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga, penghapusan bunga atau wan prestasi pembayaran bunga, pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan COVID-19 tidak bisa serta-merta dianggap sebagai overmah atau keadaan memaksa atau force majeure, tetapi dapat dilakukan dengan menerapkan azas itikat baik yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Tentunya atas negosiasi antara kreditur dengan debitur, sehingga menimbulkan adanya kata sepakat di antara para pihak. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share
video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.